Engkau selalu berharapku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, tak lebih di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur atas sungguh ku Saudara, kasih tidak ada habisnya. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur dan bersyukur senantiasa. Mari kita akan mendengarkan kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tema hari ini adalah tersungkurlah di bawah kaki Yesus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang kami muliakan dan yang kami sembah. Kami selalu bersyukur Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu yang begitu besar. Engkau mengasihi umat manusia dan mati di salib hanya untuk menebus dosa manusia, termasuk saya dan juga saudara semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang besar.
Kami akan belajar tentang firman Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, dan biarlah Roh Tuhan senantiasa menyala-nyala dalam jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat-saat ini saudara merasa bahwa sangat tertekan karena beban hidup yang teramat berat. Tertekan karena situasi yang ada pada saat ini mengharuskan kita sebagai umat Allah harus mengalami beban yang begitu berat. Mungkin saudara merasa pesimis menghadapi hari esok. Saudara berpikir bahwa hidup ini sudah tidak ada artinya. Mungkin berkata, untuk apa saya hidup? Sementara saya harus menanggung beban yang begitu berat yang menekan kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari Maria, Marta, dan juga Lazarus yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-32 seperti yang sudah saya bacakan tadi. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, datanglah kepada Tuhan Yesus dan tersungkurlah di bawah kakinya. Masalah yang berat dan sepertinya tidak ada harapan yang dialami oleh seluruh umat manusia, yang dialami oleh saudara, dan mungkin juga saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Saudara, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus adalah solusi terbaik di dalam mengatasi berbagai masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 menceritakan bagaimanakah ketika Maria dan Marta meratapi kepergian Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Secara manusiawi tidak pernah berharap bahwa Lazarus hidup kembali. Yang bisa dilakukan hanyalah berserah dan berserah kepada Tuhan. Meratapi segala sesuatu yang sudah terjadi adalah sesuatu yang wajar, tetapi kita tidak harus seperti itu setiap hari. Tersungkurlah di bawah kaki Yesus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, bagian yang A, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saudara, keluarga yang tinggal di Betania, yaitu Maria, Marta, yang ditinggal oleh Lazarus karena dia dipanggil oleh Tuhan. Dia tersungkur datang kepada Tuhan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus, dia datang kepada Yesus, tersungkur di bawah kakinya. Dan Yesus berada di tempat mereka. Maria melihat Yesus. Dia tersungkur, meratapi apa yang terjadi dalam keluarganya. Secara manusiawi sekali saya katakan bahwa hal itu tidak akan mungkin untuk bisa menghidupkan kembali Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, dipanggil oleh Tuhan.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita yang pertama, serahkanlah segala kekhawatiran kita, tersungkur, datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita katakan kepada Yesus dan sampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-17 saya akan bacakan. 11 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring dalam kubur. Saudara yang dikasih Tuhan, di setiap kehidupan kita semuanya pernah mengalami hal yang seperti ini, atau mungkin pada saatnya nanti akan mengalami hal seperti yang dialami oleh Maria beserta dengan keluarganya. Dia datang dan tersungkur kepada Yesus dan mengatakan segala sesuatu yang terjadi. Dia katakan keluh kesahnya kepada Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa respon Yesus terhadap keluh kesah yang disampaikan oleh Maria beserta dengan keluarganya? Yesus berbelas kasihan. Di dalam ayat yang ke-43 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, yaitu Yesus, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bertindak dengan membangkitkan Lazarus dari kematian, padahal dia sudah 4 hari meninggal. Nah, sesuatu yang mustahil. Kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil baginya. Dan oleh karena itu dalam kehidupan kita harus selalu bersungkur di kaki Yesus, mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Kita katakan kepada Yesus apa yang terjadi dalam kehidupan kita melalui doa. Tersungkur berarti kita menghadap tahtanya untuk meminta pertolongan Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Karena Allah berbelas kasihan kepada umatnya. Karena Allah adalah maha segala-galanya. Nah, saudara, sebesar apapun masalah dalam kehidupan kita, janganlah tawar hati. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat dan berkuasa. Tidak pernah menutup mata dan telinganya untuk melihat dan mendengar seruan doa kita. Mendengar seruan doa kita. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan saudara? Saudara mengalami hal yang seperti itu, mungkin. Datanglah dan bersujudlah kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan janganlah lupa, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yohanes 11 ayat 40 sebagai penutup. Jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan
kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan biarlah mereka pulih untuk berbesar hati. Jauhkanlah dari tawar hati. Selalu berserah kepada Tuhan. Bersungkur di hadapan-Nya. Meminta kepada-Mu. Mengeluarkan segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dalam pemulihan dari sakit itu, tolonglah Tuhan. Engkau sendiri yang memulihkan, dan Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang terpapar COVID, tolonglah Tuhan. Engkau segera pulihkan dan Tuhan menyembuhkan. Kalau mereka yang tidak terpapar, tolonglah Engkau proteksi mereka, Engkau lindungi mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kita. Kita harus selalu patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan dan memakai masker, serta menjaga jarak aman, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita. Di tengah pandemi ini, kalau kita taat akan protokol kesehatan, kita akan terbebas dari virus. Akhirnya saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam. Semusim berlalu, namun Kau selalu dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, tak lebih di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis